Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Melalui penggunaan gerakan kilat, Han Li mampu melakukan perjalanan 50 km dalam satu bentangan. Dia kemudian berhenti sejenak sebelum mendapatkan bantalannya dan bertukar menggunakan jubah merah darah sebelum melanjutkan penerbangannya sebagai seberkas cahaya merah. Setelah terbang 500 km, dia melihat suku Moulan yang terdiri dari puluhan ribu manusia. Dia berhenti dengan kegembiraan samar yang meluap di hatinya. Saat dia berada di Sekte Awan Melayang, topik perang dengan prajurit mantra Moulan dan pembudidaya surgawi selatan telah muncul selama percakapan dengan sesama sesepuh sekte. Meskipun manusia biasa dari suku Moulan tidak dapat mengolah teknik roh, selama masa perang para pejuang mantra Moulan akan mengatur banyak kelompok manusia sementara untuk merebut tambang batu roh, dan sumber material yang tidak bisa ditangani oleh para pembudidaya selatan surgawi. Dengan demikian, prajurit mantra Moulan tidak akan kembali dengan tangan kosong begitu mereka akhirnya mundur. Tentu saja, Persatuan Sembilan Bangsa sangat menyadari penjarahan itu, tetapi mereka tidak mampu menjaga sumber daya ini karena perang sedang berlangsung. Jika mereka memiliki terlalu sedikit pembudidaya untuk menjaga daerah ini, mungkin saja mereka akan dimusnahkan oleh pembudidaya kelas tinggi yang akan dikirim oleh Moulan. Jika ada terlalu banyak pembudidaya, itu akan merugikan medan perang utama. Satu-satunya pilihan adalah menunggu sampai setelah daerah-daerah ini direbut dan merebutnya kembali setelah itu. Manusia Moulan akan dibantai tanpa pertahanan. Sangat disayangkan bahwa Moulan tidak keberatan dengan kematian manusia. Begitu sebuah kelompok dimusnahkan, mereka akan segera mengirim yang lain, menukar kehidupan fana dengan sumber daya yang berharga ini. Selain itu, mereka kadang-kadang memasang jebakan dan menimbulkan kerugian besar pada pembudidaya yang mencoba merebut kembali area sumber daya ini. Dengan hilangnya banyak pembudidaya ini, Persatuan Sembilan Bangsa telah menutup mata terhadap lokasi-lokasi ini. Bagaimanapun, manusia Moulan tidak akan bisa memanen banyak material atau menambang banyak batu roh. Selama mereka mengusir prajurit mantra secepat mungkin, manusia Moulan akan dengan patuh mengikuti mereka kembali. Han Li sekarang melihat barisan besar gerobak sapi menuju selatan surgawi dengan banyak pria dan wanita muda menemani mereka. Mereka pasti divisi fana yang dikirim untuk mengumpulkan materi di surga selatan untuk saat ini. Han Li tetap di udara di atas mereka dan menyapu indera spiritualnya yang luar biasa melewati mereka, melihat satu tahap pendirian yayasan dan 3 prajurit mantra tahap kondensasi Qi. Han Li menunduk untuk berpikir sejenak sebelum tiba-tiba membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Sosoknya kemudian kabur dan muncul kembali di depan gerobak Moulan yang bobrok. Itu diisi dengan kulit lembu yang compang camping bersama dengan beberapa cangkul dan peralatan lainnya. Dengan lambaian tangannya, Han Li mengubah interior kereta menjadi tumpukan abu dan kemudian duduk di dalamnya tanpa ragu. Dari renungannya, dia menyimpulkan bahwa dengan berani kembali ke selatan surgawi sementara para pejuang mantra Moulan menyerang dengan kekuatan penuh akan penuh dengan masalah. Meskipun dia tidak akan berada dalam bahaya kecuali dia bertemu dengan beberapa prajurit mantra peringkat atas, kemungkinan itu masih ada. Kali ini, dia tidak akan ditemani oleh 8 pembudidaya Nas Chen Sol. Dia tidak hanya perlu waspada terhadap prajurit mantra, tetapi dia juga harus menghindari Wang Taingu dan yang lainnya untuk menghindari konfrontasi mematikan. Sekarang dia bersembunyikan di antara sekelompok manusia, dia seharusnya bisa keluar dengan aman dari dataran Moulan dalam beberapa hari. Hanya sedikit yang akan memperhatikan sekelompok manusia. Dan mengingat kultivasinya saat ini, selama prajurit mantra tahap Nas Chen Sol yang terlambat tidak memeriksa tentara, keberadaannya akan aman. Begitu dia memasuki gurun di luar dataran, dia akan berada di luar pengaruh suku Moulan dan dia akan dapat kembali ke selatan surgawi.
Saat Han Li bermeditasi di dalam kereta, percakapan manusia Moulan di luar dapat terdengar dengan jelas. Dialek Moulan berbeda dari yang digunakan oleh orang-orang di selatan surgawi, tetapi Han Li telah mempelajari bahasa mereka dari beberapa slip batu giok terkait. Dengan indera spiritual, dia telah berhasil memahami sebagian besar pengetahuan ini hanya dalam beberapa hari, dan dapat dengan jelas mendengarkan apa yang dikatakan di luar. Percakapan mereka sebagian besar tentang apakah mereka akan mampu mengesankan orang bijak agung dari sumber daya yang dikumpulkan, memberi mereka kesempatan untuk menonjol dari rekan-rekan mereka. Dari kata-kata mereka, manusia Moulan tampaknya memuja prajurit mantra dengan kekaguman dan rasa hormat seolah-olah mereka semacam dewa. Mereka bahkan percaya itu sangat terhormat bahkan jika mereka mati untuk melayani prajurit mantra ini. Ketika Han Li mendengar ini, dia dalam hati menghela nafas dan menyapu tangannya, menutup bagian dalam kereta dari luar dengan penghalang cahaya biru samar. Suara-suara Moulan tiba-tiba berhenti. Silver Moon, bagaimana kalau kamu berbicara tentang apa yang telah kamu peroleh? Dari kegembiraanmu, kamu seharusnya mendapatkan banyak item bagus. Lengan baju Han Li mulai bergerak dan seekor rubah putih kecil terbang keluar dari manset, berputar sekali di udara sebelum mendarat di depannya. Rubah kecil itu berbaring di tanah dan tertawa kecil. Saya tidak terlalu yakin betapa berharganya barang-barang ini, tetapi guru harus tahu. Ada banyak harta karun kuno di lantai pertama. Tetapi karena saya tidak mampu menyembunyikan ki spiritual, saat saya menggunakan teknik gerakan saya tidak mengambilnya. Namun, ada 6 kotak kuno di lantai 2 dan aku mengambil setengahnya. Hehe, saya awalnya berpikir untuk mengambil sebagian besar, tetapi jika jumlahnya terlalu sedikit, itu akan menarik terlalu banyak kecurigaan, jadi saya hanya mengambil 3. Setelah itu, rubah meludahkan 3 kotak giok tembus pandang di depan Han Li. Han Li kemudian mengeluarkan kotak giok dari pinggangnya. Kotak giok di depannya tampak persis sama dengan yang dilemparkan Markis kepadanya. Han Li membelai kotak batu giok di tangannya dan tersenyum tipis. Tuan Chang Kun meninggalkan total 6 kotak batu giok dan 4 di antaranya adalah milikku. Sepertinya pergi adalah keputusan yang paling tepat. Silver Moon menghela nafas dari ketakutannya yang tersisa. Tuan, keberanianmu cukup besar. Anda mengambil tindakan tersembunyi meskipun begitu banyak pembudidaya Nas Chen Sol yang hadir, dan menyuruh saya masuk terlebih dahulu. Apakah kamu tidak takut ketahuan? Han Li tersenyum dan melirik rubah kecil, hehe. Apa yang harus ditakuti? Paling buruk, saya hanya akan menggunakan penghindaran bayangan darah untuk melarikan diri dari mereka. Selain itu, saya hampir sepenuhnya yakin saya akan berhasil. Ketika saya menggunakan cahaya spiritual untuk menyembunyikan pintu masuk Anda, tidak ada yang tahu. Saya sangat khawatir bahwa Anda tidak akan dapat menyembunyikan diri Anda setelah Anda mengambil harta itu. Akan sangat buruk jika mereka mendeteksi Anda, tetapi tampaknya teknik penghindaran Anda jauh lebih efektif daripada yang saya perkirakan. Silver Moon dengan tenang tersenyum dan berkata, guru bercanda. Meskipun teknik penghindaran dari klan Serigala Silver Moon sangat bagus, faktor terpenting adalah menyembunyikan ki spiritual kotak giok di dalam tubuhku. Ini adalah masalah yang sama sekali berbeda apakah saya bisa menyembunyikan diri dari indera spiritual eksentrik tua itu atau tidak. Han Li dengan lembut tersenyum dan tidak melanjutkan masalah ini. Sebaliknya, cahaya biru mulai bersinar dari telapak tangan yang dia letakkan di kotak giok. Dia kemudian mengerahkan kekuatan di tangannya dan kotak itu mulai mengungkapkan jejak cahaya putih. Setelah itu, sebagian besar cahaya biru telah diserap dengan bersih oleh kotak itu. Kotak itu dengan mudah dibuka dan memperlihatkan slip batu giok biru samar di dalamnya. Han Li menatap slip batu giok untuk sesaat dan mengambil napas sebelum mengambil slip batu giok ke tangannya dan dengan sungguh-sungguh membenamkan aura spiritual di dalamnya.
Rubah kecil itu menatap Han Li, matanya penuh dengan kegembiraan. Seiring waktu perlahan berlalu, wajah Han Li mempertahankan ekspresi tenang. Silver Moon berkedip, bingung mengapa ini terjadi. Sesaat kemudian, ekspresi Han Li bergerak saat dia menarik indera spiritual dari slip batu giok. Dia mengerutkan kening dan bergumam sejenak. Sesaat kemudian, dia mengerutkan alisnya dan dengan tenang meletakkan slip giok dan meraih kotak kedua, tidak tertarik menyebutkan isi slip giok. Sementara Silver Moon sangat ingin tahu, dia dengan bijaksana tetap diam tentang masalah ini. Han Li membuka kotak kedua menggunakan metode yang sama. Kali ini, kotak itu berisi cincin yang dibuat dengan sangat indah. Itu redup dan hitam legam. Silver Moon dengan heran bertanya, apakah itu harta karun kuno? Sepertinya tidak. Itu tidak memancarkan banyak ki spiritual. Han Li juga tampak tidak yakin tentang apa itu. Dia dengan santai mengambilnya dengan jari-jarinya dan mulai melihatnya lebih dekat. Setelah meliriknya beberapa kali dan memindainya dengan indera spiritual, dia dengan tegas berkata, materinya agak aneh. Itu seharusnya hanya alat sihir biasa, tetapi sulit untuk mengatakan penggunaannya. Itu hanya alat ajaib. Jejak kekecewaan berkedip dari mata Silver Moon. Han Li tampak acuh dan tidak mengungkapkan kekecewaan sedikit pun, jangan khawatir. Karena Master Chang Kun menyimpannya di dalam kotak giok seperti ini, pasti memiliki tujuan tertentu. Mungkin itu akan berguna di masa depan. Silver Moon memiringkan kepalanya dan dengan bersemangat berkata, Tuan, bagaimana kalau melihat apa yang ada di dalam dua kotak lainnya? Han Li membuka masing-masing kotak yang tersisa satu per satu. Satu memiliki botol hijau kecil sementara yang lain memiliki sebongkah sesuatu yang bersinar dengan cahaya ungu. Han Li membuka botol hijau dan menghirupnya. Aroma yang sangat tajam dan pedas menyerang hidungnya, menyebabkan Han Li meringis. Dia buru-buru menutup botol yang tampak seperti racun dan melirik botol kecil dengan ekspresi aneh sebelum dengan hati-hati menyimpannya. Pada akhirnya, tatapannya jatuh ke objek ungu. Dia meremasnya dengan jari-jarinya dan ternyata sangat lembut. Helaian cahaya sesekali berkilauan dari objek ungu, menciptakan pemandangan yang mempesona. "Yi!" Han Li berteriak keheranan. Dia kemudian memusatkan indera spiritualnya ke objek dan memeriksanya secara mendalam. Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba bergetar dan bola ungu berubah menjadi awan ungu. Itu berputar sekali di atas kepala Han Li sebelum jatuh ke tangan dalam bentuk aslinya. Tampaknya berlapis-lapis seperti jaring benang ungu berkilau yang sangat tipis. Tampaknya itu semacam harta langka. Ketika Silver Moon melihat jaring ungu, dia berbicara dengan takjub, bukankah ini Purple Cloudless? Itu adalah harta karun kuno yang terkenal bahkan di zaman kuno. Mata Han Li berkedip dan dia dengan bersemangat bertanya, kamu tahu apa ini? Karena itu terkenal, mungkinkah itu harta roh surgawi? Silver Moon dengan antusias berkata, tidak. Meskipun Purple Cloudless adalah harta kuno kelas atas, itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan harta roh ilahi. Tetapi sehubungan dengan kemampuan bertahannya, itu sangat fleksibel dan mudah dibentuk. Tergantung seberapa baik itu disempurnakan, harta itu dapat digunakan untuk menutupi area seluas beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer. Ini adalah harta pertahanan skala besar yang benar-benar langka. Dikatakan bahwa Purple Cloudless terbesar bisa melindungi segalanya dalam jarak 50 km. Padahal, saya tidak tahu seberapa benar ini. Tentu saja, ini juga sangat efektif untuk menjebak musuh. Adapun kemampuan ofensif, ia mampu melepaskan Jade Sun True Fire untuk memadamkan musuh. Jejak kekecewaan muncul di wajahnya, tetapi segera dia memasang ekspresi aneh, Silver Moon, kamu tampaknya cukup tahu tentang Purple Cloudless ini. Mungkinkah Anda pernah melihat sebelumnya? Ketika Silver Moon mendengar ini, dia terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum masam dan berkata, sekarang setelah guru menyebutkannya,
saya mengingat sepotong ingatan saya sebelum saya disempurnakan menjadi roh artefak. Sepertinya ada satu renda awan ungu tertentu yang saya kenal dengan cukup baik. Saat Silvermoon berbicara, ekspresinya tampak termenung. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menyerah seolah-olah ingatan itu tidak dapat dipahami. Karena Purple Cloudless ini sangat menakutkan dan saya belum pernah mendengar Master Chang Kun menggunakan harta ini, kemungkinan besar ini adalah yang dia peroleh dari lembah Devil Vault. Sangat disayangkan bahwa tidak ada kotak giok yang diperoleh memiliki informasi tentang lembah Devil Vault. Itu harus dimasukkan ke dalam 2 kotak giok Markis Nanlong. Betapa sangat disayangkan. Han Li menertawakan dirinya sendiri tetapi dia tidak benar-benar tampak sedih. Dia jelas mengerti bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak harta jika dia memperoleh rahasia lembah Devil Vault, tetapi pada saat yang sama, dia akan menjadi target besar. Selama informasi ini dibocorkan, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan besar dan eksentrik akan datang padanya. Sulit untuk mengatakan apakah keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Silvermoon bertanya, "Tuan, apakah batu giok itu tidak mengandungnya?" Karena Silvermoon bertanya, Han Li menjawabnya dengan nada hambar, "Slip batu giok itu berisi seni kultivasi dan teknik Master Chang Kun. Meskipun saya tidak dapat mengolah seni kultivasi utama, seni bulan utuh, ada beberapa teknik rahasia dan beberapa wawasan kultivasi yang dapat saya manfaatkan dengan baik." Ketika Silvermoon mendengar ini, dia menghela nafas dan tampak sedih. Pada saat itu, Han Li menyingkirkan semua barang dan kotak. Setelah memberi Silvermoon kata singkat, Han Li menutup matanya dan mulai bermeditasi. Silvermoon kemudian mendekat ke tubuh Han Li dan meringkuk. Dia kemudian membuka mata hitamnya yang cerah dan mulai menatap tanpa berpikir ke sudut gerobak yang kosong. Saat pasukan manusia Moulan perlahan maju, 2 hari telah berlalu. Selama waktu itu, 2 kelompok prajurit mantra telah melakukan pencarian tentara. Han Li dibangunkan oleh Silvermoon setiap kali dan dia dapat dengan mudah menyembunyikan dirinya dari prajurit mantra kelas rendah ini. Karena kereta yang dipilih Han Li berisi barang-barang yang tidak penting, tidak ada manusia Moulan yang mau repot-repot memeriksanya. Begitu tentara meninggalkan dataran Moulan, Han Li diam-diam pergi dengan Silvermoon di genggamannya. Dia mengambil rute yang berbeda dari tentara, langsung menuju ke arah selatan surgawi. Dengan indera spiritual yang luas, Han Li mampu mendeteksi prajurit mantra manapun dalam jarak 50 km, memungkinkan dia untuk dengan mudah menghindari mereka, saat dia dengan mulus melewati padang pasir, dan masuk ke negara bagian Feng Yuan di Persatuan 9 Bangsa. Negara bagian Feng Yuan adalah salah satu dari 3 negara yang paling dekat dengan dataran Moulan. Gunung-gunung di perbatasan mereka biasanya ditempatkan dengan para pembudidaya dari aliansi 9 bangsa. Tetapi setelah Han Li menghabiskan beberapa hari di dalam negara bagian Feng Yuan, dia tidak bertemu dengan seorang kultivator pun, tetapi dia telah menemui banyak patroli prajurit mantra. Jelas bahwa 9 serikat bangsa telah menemukan pertempuran awal mereka melawan prajurit mantra Moulan, dan memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Pertempuran yang sebenarnya seharusnya belum dimulai. Tanpa berpikir lebih jauh, Han Li bergegas melewati daerah yang sangat terpencil. Setelah penerbangan yang mulus selama 4 hari, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat gunung kecil dengan ekspresi terkejut. Segera, wajahnya berubah di antara berbagai ekspresi yang berbeda. Beberapa saat yang lalu, dia telah mendeteksi area dengan fluktuasi ki spiritual yang ganas yang samar-samar mengandung niat jahat. Jelas bahwa ada pertempuran antara pembudidaya kelas tinggi. Karena pertempuran sedang terjadi di sini, kemungkinan itu adalah seorang kultivator yang bertarung melawan seorang prajurit mantra. Dengan beberapa pemeriksaan lebih lanjut, Han Li menemukan bahwa ada 5 pejuang tahap formasi inti yang mempertaruhkan segalanya melawan eksentrik Nas Chen Sol.
Di antara para pejuang tahap formasi inti ini, ada beberapa dengan aura yang menurut Han Li sedikit familiar. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Han Li tidak tahu siapa itu. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Han Li tidak mampu menekan rasa penasaran dan terbang. Dengan teknik gerakan luar biasa Han Li mampu menempuh jarak dalam sekejap mata. Begitu dia tiba, dia melihat cahaya berbagai warna memenuhi langit bersama dengan suara ledakan yang keras. Pertempuran itu sangat sengit. 5 pembudidaya formasi inti yang berpakaian beragam saat ini sedang bertarung melawan prajurit mantra tahap Naschen Sol awal. Meskipun 5 pembudidaya formasi inti bertarung dengan seluruh kekuatan mereka dan mengendalikan harta sihir mereka dengan sempurna, prajurit mantra botak berjubah kuning itu perlahan-lahan mendorong kembali para pembudidaya dengan lingkaran kabut kuning. Prajurit mantra itu memasang ekspresi galak. Meskipun dia belum melepaskan harta sihirnya, teknik fantastik dan kultivasinya yang dalam memungkinkan dia untuk dengan mudah menanganinya. Jika bukan karena ada seorang wanita cantik di antara para pembudidaya formasi inti, pembudidaya Naschen Sol kemungkinan tidak akan menahan diri dan akan sudah menghabisi mereka semua. Meskipun Han Li menemukan wanita ini akrab, tatapannya terfokus pada pria tua gemuk di antara para pembudidaya. Orang tua ini secara spiral dengan kilat perak dan mengendalikan harta sihir pedang besar yang berulang kali memancarkan kilat. Dia adalah yang terkuat di antara kelompok ini. Han Li mengenali penampilan dan seni kultivasi lelaki tua itu, dan memasang ekspresi rumit. Dia bergumam, itu dia. Untuk berpikir bahwa ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Setelah pembudidaya berjubah kuning berjuang untuk waktu yang lama, dia kehilangan kesabarannya dan dengan tajam memelototi wanita cantik itu, "Gadis, sepertinya kamu tidak dapat mengenali niat baikku. Jika bukan karena seni kultivasi saya membutuhkan wadah kultivasi yang luar biasa, saya tidak akan membiarkan Anda begitu lama. Jika Anda tidak menyerahkan diri kepada saya, jangan salahkan saya karena kejam." Begitu dia mengatakan ini, dia meludahkan bulu kuning. Itu bersinar terang dan memiliki sesuatu yang samar-samar digambar di atasnya. Kultivator botak kemudian membawanya ke tangannya. Ketika lelaki tua gemuk dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka sangat berubah, mengetahui bahwa semuanya jauh dari baik. Mereka jelas mengerti bahwa prajurit mantra telah menahan diri, tetapi mereka tidak berani mundur, jika tidak mereka akan dengan mudah ditangkap oleh prajurit mantra. Peluang mereka untuk bertahan hidup akan lebih buruk daripada melawannya bersama. Dengan demikian, kelimanya mengutuk keras dalam pikiran mereka dan hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan sihir mereka untuk menyerang prajurit mantra. Untuk sementara waktu, kekuatan harta sihir mereka sangat meningkat dan mereka mampu dengan paksa mengalahkan kabut kuning dan mendapatkan kembali beberapa momentum mereka. Ini membuat marah prajurit mantra botak. Dia melemparkan bulunya ke udara dan meludahkan kabut ki kuning ke harta sihir dan mulai mengucapkan mantra. Bulu itu bergetar sesaat dan dengan lembut mengipasi ke arah para pembudidaya. Tiba-tiba, peluit besar terdengar di udara dan angin kencang berwarna kuning mengikuti arah bulu itu mengipasi. Dalam sekejap, badai berubah menjadi tornado setinggi 100 meter dan benar-benar menelan 5 pembudidaya formasi inti.